Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yaitu minggu kemarin kita telah mempelajari tentang materi adab hidup bertetangga, baik dalam tetangga kita muslim ataupun non-muslim. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun, dimulai pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, dengan 14 kali kepemimpinan khalifah-khalifah terdahulu. Dinasti Umayyah mulai ada pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Maka sudah dapat dilihat di sini bahwa dinasti Umayyah berkuasa selama itu kurang lebih 90 tahun dengan 14 kali pergantian pemimpin. Maka sudah sangat jelas peradaban Islam dan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah sudah sangat jelas, sudah sangat tinggi. Dan tentu memberikan tatanan dan efek dalam perubahan hidup. Tatanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dalam bidang politik, dan militer. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan dalam bidang administrasi negara. Dalam bidang administrasi negara, perkembangan yang nampak yaitu perubahan sistem pemerintahan yang dulunya menggunakan sistem pemerintahan demokrasi menjadi monarki. Yang kedua adalah sentralistik. Sentralistik di sini yaitu dalam pemerintahan menggunakan atau menggabungkan setiap kota-kota menjadi satu wilayah. Jadi setiap sudut-sudut kota atau setiap kota-kota kecil digabung menjadi satu provinsi saja. Yang ketiga, telah ada 4 departemen yang akan membantu kerajaan. Selanjutnya yaitu lambang bendera. Lambang bendera di sini berwarna merah dan bahasa resmi, bahasa Arab yang dijadikan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Yang kedua, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, sudah mulai membangun dan menyediakan panti sosial atau tempat untuk penyandang cacat yang terdapat pelayanan khusus di dalamnya. Pembuatan panti asuhan ini terjadi pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Yang kedua, perundang-undangan. Khalifah mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan di masyarakat. Jadi, dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh khalifah dapat melihat atau mengetahui situasi dan kondisi atau masalah yang terjadi di masyarakat saat itu. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur di sini berupa rumah sakit, pembangunan jalan, pasar, dan penyediaan tempat-tempat minum yang disediakan di tempat yang strategis agar dapat dijangkau oleh setiap masyarakat. Yang selanjutnya adalah
pada bidang seni budaya. Dalam bidang seni budaya juga sudah nampak kontribusi dinasti Umayyah dalam memajukan peradaban Islam. Yang pertama, bahasa Arab yang dijadikan sebagai bahasa resmi di masyarakat sudah sangat terkenal luas di penjuru dunia. Di dunia juga sudah mengenal bahasa Arab secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal atau persenjataan yang nantinya akan digunakan apabila diperlukan. Yang keempat yaitu membangun irigasi pertanian. Dengan pemerintah membangun irigasi pertanian akan membantu petani-petani semakin maju. Yang keempat yaitu membangun kufah. Kufah di sini merupakan tempat atau pusat perkembangan ilmu. Kufah sebagai tempat untuk menuntut ilmu, untuk belajar dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang keempat, kemajuan dalam bidang ekonomi. Sudah disebutkan tadi, kemajuan dalam bidang ekonomi, yaitu berhubungan dengan mata uang. Mata uang yang dicetak untuk kaum muslimin dicetak secara teratur pada masa pemerintahan Abdul Malik. Karena sebelum masa pemerintahan Abdul Malik, pencetak mata uang tidak seteratur pada masa pemerintahan beliau. Yang kedua yaitu keuangan berpusat pada Baitul Mal yang diperoleh dari pajak tanah yang dibayarkan kepada kerajaan oleh masyarakat. Yang kelima yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, di sini tidak begitu nampak sangat pesat perkembangannya. Karena pada masa pemerintahan tersebut, yang paling utama atau diperhatikan yaitu pada bidang politik. Namun dalam bidang pendidikan juga tidak ketinggalan, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Umayyah membangun kutab untuk tempat belajar menulis, membaca, dan menghafal, atau sejenjang taman kanak-kanak. Yang kedua, membangun masjid. Masjid itu tingkatan atau lanjutan dari kufah yang digunakan untuk belajar, dibagi menjadi dua pendidikan. Belajarnya itu dibagi menjadi dua pendidikan. Yang pertama, belajar pendidikan menengah oleh guru-guru biasa. Yang kedua, belajar tentang tingkat tinggi yang diajar oleh ulama yang memiliki keilmuan yang masyhur. Yang ketiga, membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan pusat gedung kajian dan perpustakaan pada dinasti Umayyah. Yang keenam, kemajuan yang nampak pada bidang politik dan militer. Sudah sangat jelas, bidang politik dan militer sangat diperhatikan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Yang pertama, telah nampak memindahkan kota pemerintahan ke Damaskus sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan pada kerajaan dinasti Umayyah. Yang kedua, menumpas pemberontakan yang ada. Jadi, di setiap daerah-daerah yang memberontak di dinasti Umayyah ditumpas habis semua karena sistem politik dan militernya memang tidak ada pemberontakan selama pemerintahan. Yang ketiga, menyusun organisasi pemerintahan dengan tujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan teratur dan strategis atau lebih tertata kembali. Yang keempat yaitu membuat lembaga-lembaga pemerintahan.
membuat lembaga-lembaga pemerintahan seperti membuat atau membentuk 4 departemen yang akan membantu kerajaan dan raja di kerajaan. Kemudian tadi sudah nampak ada bangunan, ada pada bidang pendidikan, ada dalam bidang kesehatan, udah ada rumah sakit, sudah ada pasar, dalam bidang ekonomi juga sudah sangat terangkat, pencetakan mata uang juga sudah sangat teratur. Jadi pada dinasti Umayyah perkembangan Islam sangat signifikan. Pada dinasti Umayyah juga memerintahkan pusat pemerintahan di Damaskus menggunakan sistem pemerintahan monarki. Pada bangunan, arsitektur bangunan atau corak bangunan pemerintahan itu sudah sangat nampak, sudah sangat unik, sudah sangat indah. Pada masa itu sudah bisa membangun sebuah bangunan yang secanggih itu, maksudnya yang sebagus itu pada masa itu. Kemudian ada membangun masjid, yaitu Masjid Cordova yang berada di Damaskus. Cukup sekian pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam, masa perkembangan Islam di dinasti Umayyah. Untuk tugas hari ini, anak-anak bisa membuka lembar kerja siswa pada bab perkembangan Islam pada dinasti Umayyah. Di situ ada soal-soal, ada ROM 1-3 bisa dikerjakan. Kemudian setelah itu bisa dikumpulkan melalui WhatsApp group. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, selalu menjaga kesehatan, dan selalu bersyukur karena telah diberikan kenikmatan setiap harinya. Sekian, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.